Di antara teman-teman ada gak sih yang pernah merasakan kamu tuh udah berusaha mengusahakan segala hal yang terbaik buat orang lain, tapi kayaknya orang lain gak sebegitu berusahanya. Kalau kamu udah berusaha untuk selalu ada, tapi juga malah mereka tuh seenaknya sama kamu. Atau kamu berusaha untuk ya kasih segala hal yang terbaik, tapi orang-orang malah manfaatin kamu atau merendahkan kamu, meremehkan kamu. Kalian sadar nggak kalau misalnya selama kamu masih terus-terusan melakukan itu, sebetulnya mungkin secara nggak sadar ada bagian diri kamu, ada bagian diri kita yang lagi berusaha untuk mencari validasi, lagi berusaha untuk mencari validasi eksternal. Aku pernah sih tiba di titik itu, saking gak enakan banget sama orang lain jadi seenaknya sama aku. Aku yakin bukan cuma aku sih yang pernah mengalami fase atau situasi ini sebetulnya. Dan iya, secara atau nggak sadar, seringnya selama kita bolak-balik berusaha untuk mencari validasi atau berusaha untuk diterima, berusaha untuk dihargai, sebetulnya sadar nggak sadar kita ngelakuin apa yang kita lagi lakuin cuman karena deep inside di dalam diri kita tuh masih kesulitan buat menerima diri kita sendiri. Mungkin bisa jadi ada trauma atau ada luka dari masa lalu, ada kekecewaan, ada sakit hati, ada unfinished business, unfinished emotions, ada emosi, ada luka yang belum diproses, dan itu membuat kita jadi berusaha bergantung, bahkan sampai sangat ketergantungan sama orang lain dalam cara yang gak sehat. Bukan berarti aku bilang kita gak boleh bergantung sama orang lain loh, atau kita gak boleh minta pertolongan orang lain dalam cara apapun. Tapi kadang ketika kita terlalu memaksakan orang lain harus selalu ada dalam hidup kita, buat kita, seringnya kita malah gak sadar kalau orang lain siapapun itu, mereka juga punya hidupnya masing-masing. Mereka juga punya alur ceritanya masing-masing. Aku yakin bukan aku aja sih yang pernah terjebak dalam pola atau dalam ritme people pleasing. Pasti di antara kalian yang lagi nonton video ini juga pernah ngalamin. Kalau dulu, by the way aku sharingnya sama skincarean ya. Kalau dulu, aku inget banget kenapa aku terjebak dalam pola people pleasing adalah karena aku rasa orang tua aku terlalu sibuk. Dan aku gak punya temen, aku gak punya orang-orang yang bisa ngertiin aku. Atau aku ngerasa ya hidupku cuman monoton gitu-gitu aja. Atau aku ngerasa ya orang datang sama aku ketika mereka ada butuhnya doang sama aku, atau mereka ada perlunya dan ada maunya sama aku, apapun, dalam konteks apapun. Tapi feedback yang aku dapatkan, atau ibaratnya sebutlah reward, atau aku berharap setelah aku memberikan apa yang orang lain minta atau orang lain harapkan sama aku berharap mereka bisa ada atau mereka bisa hadir. Sampai akhirnya aku sadar kalau misalnya selama aku belum bisa hadir buat diriku sendiri, selama aku belum bisa being present dan memvalidasi diriku sendiri, selama itu juga ya aku akan bolak-balik mencari keluar. Mencari apa makna damai keluar, mencari apa makna bahagia keluar, mencari apa makna utuh keluar. Dan lagi-lagi jatuhnya bikin aku dulu bolak-balik terjebak dalam ritme atau dalam pola, dalam pattern people pleasing. The more I do that, the more I did that, the more I feel lost. Semakin aku melakukan itu, semakin aku ngerasa kehilangan arah. Semakin aku ngerasa aku gak kenal sama diriku sendiri. Karena saat itu yang aku sadari adalah aku pun gak punya konsep diri atau pemahaman akan diri yang kuat dengan diriku sendiri. Self konsepku tuh hampir berantakan. Kalian pernah ada yang ngerasa gitu juga gak sih? Karena kamu terlalu sibuk ya, dengerin, musingin, khawatirin omongan orang lain, mereka bakalan komen apa, mereka bakalan ngejudge apa, mereka bakalan nyinyir apa, then you lost the grip you should have had, or you should have held on to yourself. Terus kamu kehilangan pegangan atas dirimu sendiri. Mungkin ada yang udah tahu dan ada yang pernah dengar ceritanya. Aku tuh pernah didiagnosa depresi loh. Aku pernah didiagnosa depresi akut. Dan butuh waktu, butuh proses, butuh terapi, butuh psikolog, psikiater, bahkan coach, bahkan hipnoterapis untuk akhirnya bantu aku bisa tiba di titik
aku berani sharing seperti sekarang, dan aku merasa aku pengen produktif, sharing konten, mengedukasi, pulih, dan mau bahagia. Aku yakin orang-orang yang pernah terjebak dalam pola atau dalam ritme people pleasing, karena kita pernah berada di titik terlalu gak enakan sama orang lain, mungkin bisa banget buat kita gampang berpikir atau gampang berasumsi seakan makna bahagia buat kita ya harus ngikutin apa yang orang lain pikir itu sesuai standar bahagia. Tapi makna bahagia tiap orang masa sih harus sama? Ada orang yang mungkin bahagia ketika dia berhasil mencapai kesuksesan tertentu di karir. Atau ada orang yang bisa merasa bahagia ketika dia merasa utuh, dikelilingi atau berada di tempat di waktu yang sama dengan orang-orang yang dia sayang. Atau ada orang yang merasa bahagia kalau dia misal sudah berhasil menjadi ibu, atau dia merasa dirinya sudah berhasil menjadi ibu atau pasangan yang baik. Atau ada orang yang bisa merasa bahagia kalau macam-macam. Dan validasi, aku rasa validasi atas apa makna bahagia kita tuh nggak seharusnya di stereotype, nggak seharusnya disamaratakan. Karena mungkin apa yang membuat aku bahagia belum tentu dengan apa yang membuat kalian bahagia, belum tentu sama. Dan apa yang membuat kalian bahagia juga mungkin belum tentu sama dengan apa yang membuat aku bahagia. Tapi capek kan? Aku yakin teman-teman yang mungkin pernah berada di titik people pleasing, saking terlalu gak enakan sama orang lain, aku rasa kalian tuh akan tiba di titik jenuh, capek, bosen, gumoh ketika kamu terus-terusan memaksakan diri, I have to do this, I have to do that, I have to be like this, I have to be like that, gue harus begini, gue harus begitu, gue harus bla 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 bla, supaya orang lain menerima gue. Aku tahu rasanya gak enak. Dan ya butuh waktu juga, butuh berulang kali terapi, butuh berulang kali aku latihan self healing, butuh berulang kali aku latihan untuk mengkalibrasi dan mengganti persepsiku sampai aku sadar kalau misalnya ya the longer I could not accept myself, that's how long I will still be stuck. And not only self-hate or self-doubt, but the more I will just feel lost. Semakin lama aku belum bisa sayang, cinta, menerima, dan memvalidasi diriku, semakin lama juga aku sebetulnya masih terhambat atau terjebak dalam ritme bukan hanya benci sama diriku sendiri, atau bukan hanya meragukan diriku sendiri, tapi aku juga menunda proses kebahagiaanku. Dan aku, semakin lama kita menunda proses healing, semakin lama juga pasti kita akan ngerasakan kayak anak itik kehilangan arah, kayak anak ayam gak tahu mau pulang kemana, kayak lost, hilang. Dan itu menurutku bahaya kalau kita terus-terusan menjebak diri dalam pola atau dalam ritme cari validasi eksternal, validasi pencapaian karir buat dipuji, validasi pencapaian ngejar-ngejar pasangan biar kita merasa dicintai. Padahal ya sejatinya yang perlu mencintai, menerima, menghargai, dan tahu batasan buat diri kita dan apa makna bahagia, apa makna cukup, apa makna utuh buat diri kita, ya kita sendiri kok. Harus kita yang lebih dulu memvalidasi diri kita sendiri sebelum meminta orang lain melakukan hal yang sama.